Transportasi terutama di kota besar itu jadi permasalahan yang nggak selesai-selesai. Kita pakai motor, kita kena macet, pakai mobil apalagi, pakai transportasi umum rebutan desek-desekan. Itu juga menjadi masalah aku sampai suatu ketika aku melihat ada orang naik sepeda di saat aku naik transportasi umum desek-desekan dan aku ngerasa kayak kayaknya ini bisa jadi solusi. Jadi aku sepulang dari itu memutuskan buat buka Tokopedia dan cari sepeda lipat terdekat yang bisa aku beli. Dan aku akhirnya beli satu. Aku mau bahas gimana rasanya punya sepeda dan pakai itu sebagai transportasi utama dan apakah worth it. Jadi pertama aku mau bahas soal sepeda lipat secara umum karena aku belinya itu. Sepeda lipat satu itu bisa dilipat, udah pasti. Jadi bisa dibilang media transportasi yang paling fleksibel, tapi di sisi lain ada juga beberapa kelemahan. Yang pertama adalah sepeda ini nggak secepat sepeda balap atau sepeda biasa bahkan karena banyak kecil. Yang kedua adalah kontrolnya jadi lebih sensitif karena ya ban kita kecil, jadi kalau misalkan ada apa-apa itu kalian akan ngerasain dan harus benar-benar megang di stangnya terus. Kemudian satu lagi itu meskipun kalian bisa memang bawa sepeda itu ke dalam transportasi umum, TJ salah satunya, kalian harus self aware atau sadar diri kalau misalkan kalian bawa semacam kargo yang bisa aja itu nyenggol orang kanan kiri. Ini mungkin pribadi aku sendiri, cuman karena aku biasanya bawa badan diri aku sendiri, jadi ya nggak ngerasa ngeganggu orang lain. Ketika kita bawa sepeda lipat gitu ya, ibaratnya kita bawa koper dan ya kita harus merhatiin gitu gimana kita cara bawa, gimana kita harus masukin gitu, apalagi kalau jamnya rame. Nah, tapi di sisi lain ada kelebihannya, yaitu kita bisa bawa ini kemana-mana. Mau ke dalam TJ, bisa ke dalam MRT apalagi. Pokoknya kemana-mana. Dan juga yang kedua adalah kita bisa punya banyak opsi transport. Kita misalkan berangkatnya pakai sepeda full, pas pulangnya kita ngerasa kayak lagi pengen istirahat, bisa aja kita masukin ke dalam TJ, kita pulangnya pakai TJ, tinggal masukin ke sepedanya. Atau bahkan salah satu yang aku coba ya, aku masukin aja ke dalam mobil aku dan aku perginya pakai mobil. Se-fleksibel itu kalau kita pakai sepeda lipat. Dan yang ketiga itu lebih aman karena kita bisa nyimpen sepeda kita ke dalam kamar, ke dalam rumah, atau ke dalam kamar kosan gitu, yang aku lakuin juga seperti sekarang. Nah, jadi kalau secara overall ya, cuma satu kekurangan itu, yaitu kita harus siap aja kalau misalkan bawa sepeda ini kemana-mana ketika kita lipat ke dalam transportasi umum. Sisanya menurut aku tetap worth it, biarpun sepedanya sedikit lebih pelan daripada sepeda biasa, biarpun kontrolnya mungkin agak lebih sensitif, tapi itu semua kecil banget dibandingkan dengan benefit yang kita dapat. Jadi itu buat sepeda lipatnya top recommended lah. Sekarang satunya aku mau bahas soal apa yang aku dapat setelah naik sepeda. Aku beli sepeda dan aku kemana-mana naik sepeda, kurang lebih selama hampir 3 bulan nih. Jujur aku nggak expect apa-apa, aku bukan orang yang paling sepeda ya, cuman setelah aku iseng-iseng nyoba, aku kemana-mana naik sepeda. Yang awalnya sebelumnya aku emang suka jalan kaki ya, emang udah hobi aku. Dengan naik sepeda itu ibaratnya kayak upgrade simple aja. Yang awalnya aku bisa nyampe beberapa kilo dalam waktu sekian, dengan sepeda ya dengan effort yang sama aku bisa nyampe jauh lebih gede. Bisa sampai dari Jakarta Timur ke Jakarta Pusat, range-nya jadi lebih gede. Dan itu bikin aku ngerasa lebih bebas karena ya satu, aku ternyata nggak butuh yang namanya motor di sini, dan aku gak harus ngurus ya segala macam tetek bengek yang harus diurus kalau misalkan kita punya motor, kayak STNK, terus perbajang itunya, terus bensin dan sebagainya. Aku cuman bawa sepeda aku, isi angin, selesai. Paling refill minum gitu ya. Dan secara cost juga lebih efektif, kita bisa jadi sehat. Ya basic lah kalau misalkan kita naik sepeda. Cuman satu lagi itu yang menurut aku nggak sadarin tuh, ya baru kali ini aku jadi lebih ngerti kondisi di sekitar aku, karena aku bisa ngelihat kanan kiri aku lebih detail itu.
Karena kalau kita naik sepeda tuh kita kayak harus nikmatin jalan kita, ngeliat kanan kiri, emang ada prosesnya buat nyampe ke tempatnya. Dan itu bikin kita jadi tahu, oh ternyata ada tempat ini di sini gitu, ada warung, ada misalkan ada apa gitu. Dan itu cocok buat kalau misalkan kita mau eksplor tempat yang mau kita kunjungin gitu. Tambah dengan fleksibilitas sepeda lipat, kita misalkan pindah kota, keluar kota, terus kita misalkan pakai mobilnya di tempat di mana gitu, terus kita jalan-jalannya itu pakai sepeda, itu bisa banget. Walaupun belum aku coba, tapi itu skenario yang bisa kita lakuin kalau misalkan kita punya sepeda lipat. Jadi overall aku sangat merekomendasiin punya sepeda lipat, dengan satu catatan, kalian harus tahu aturannya bawa sepeda lipat ya, karena di TJ aku juga kemarin lihat ada jam-jam tertentu kita nggak bisa masukin sepeda TJ ya. Generally itu di jam kerja, jadi jam berapa, jam 7 sampai jam 9 pagi itu nggak bisa di weekday. Terus jam pulangnya itu jam berapa ya, jam 3 sampai jam 5 ya, itu kita nggak bisa. Jadi kalau misalkan kita mau pakai masukin sepeda ya di luar jam itu, atau ya udah kita terobos aja pakai sepeda lipat. Sisanya semuanya jadi plus. Dan ya nggak harus kalian beli Brompton ya. Ini aku beli sepeda juga beli sepeda United Revolt, dan ya relatif terjangkau kalau misalkan kita belinya second. Overall itu aja. Thank you udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.